Firman Tuhan jelaskan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang keempat dikatakan bahwa sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Nah, Bapak Ibu yang sulit Tuhan, saya sederhanakan bagi kita ayat ini. Nah, ini artinya bahwa setiap pohon itu dikenal buahnya. Kalau misalnya di depan kita adalah pohon pisang, maka yang kita temukan apa? Buahnya? Buah pohon pisang. Nggak mungkin di depan kita pohon pisang, tetapi kita temukan buahnya buah duren. Itu tidak mungkin. Lukas pasal 6 ayat 44 ini dikatakan bahwa sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Nah, ini memberikan arti bahwa kalau kita sudah bertobat, otomatis akan mengeluarkan buah-buah daripada pertobatan itu. Kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, secara otomatis kita akan mengeluarkan buah-buah daripada pertobatan itu. Tetapi yang menjadi warningnya bagi kita adalah, kalau kita belum bertobat sungguh-sungguh, secara otomatis atau secara tidak sadar, kita juga akan mengeluarkan, yaitu menunjukkan sikap-sikap yang belum bertobat. Bapak Ibu yang silih Tuhan, perhatikan di komunitas kita, orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat itu, secara tidak sadar, dia akan menunjukkan sikap-sikap atau perbuatan atau perkataan yang menunjukkan dia belum sungguh-sungguh bertobat. Tetapi perhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, itu akan kelihatan secara otomatis. Itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu. Memang sekarang ini kita lihat misalnya handphone itu, casingnya adalah iPhone. Tetapi isinya apa? Nokia. Nah, itu hal dunia. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh itu adalah tidak bisa dioles hal demikian. Itu secara otomatis akan keluar. Nah, pertobatan yang sungguh-sungguh itu secara otomatis akan menunjukkan keluar secara otomatis. Begitu juga orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat, itu akan kelihatan secara otomatis. Dan orang tersebut tidak menyadari hal demikian. Dan itu akan terlihat. Seperti ayat firman Tuhan katakan, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Saya percaya bahwa buah-buah kita sehari-hari itu menunjukkan buah pertobatan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kalimat yang menarik, di mana dikatakan bahwa kelakuan atau tindakan seseorang mewakilkan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan itu adalah di dalam hati. Dimulai dari dalam hati. Maka jika itu sudah beres, bersih, maka mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itu akan terekspresi, baik di face kita, maupun dalam tindakan kita sehari-hari. Sering kita dengar perkataan atau kalimat demikian. Apa yang ada di dalam hati seseorang itu akan kelihatan daripada tindakan. Lihat aja orang lagi marah. Apakah ada sukacitanya Bapak Ibu? Akan kelihatan dari face-nya. Orang yang lagi hatinya sangat penuh amarah, pasti akan kelihatan. Lihat orang yang lagi sedih, kelihatan sukacitanya? Tentu tidak. Karena apa yang ada di dalam hati keluar, Bapak Ibu. Begitu juga dengan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan orang percaya, buah pertobatan itu ada begitu banyak sekali jenisnya. Nah, mungkin saya sebutkan beberapa dalam bagian ini, dan kita itu bisa temukan di dalam pribadi atau dalam keluarga orang tersebut. Yang pertama adalah kita bisa melihat buah-buah pertobatan itu adalah dari cara atau konsep berpikirnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat orang-orang yang bertobat itu, dari buah pertobatan itu adalah pertama, dari konsep berpikirnya seperti apa. Jadi pada saat kita ngobrol, cerita-cerita, itu akan kelihatan seperti apa konsep berpikirnya. Buah pertobatan itu juga kita bisa melihat dari cara atau gaya berbicaranya. Nah, kalau udah ngomong, ngaur ke sana kemari, ngomongnya nggak jelas, itu perlu dipertanyakan. Kalau statusnya orang Kristen, tapi ngaur, ngomong ke sana kemari, itu nggak jelas, itu perlu dipertanyakan imannya seperti apa. Juga kita melihat dari buah-buah kekristenan itu adalah cara atau gaya berpakaiannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kita juga bisa menemukan di sana. Karena apa yang ada di dalam hati terekspresi keluar. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat dari buah-buah dari pertobatan itu juga. Kita juga bisa melihat keseriusannya dalam hal berdoa. Nah, saya percaya kita semua di tempat ini rajin-rajin berdoa dan serius berdoa. Amin. Pada saat diajak kita doa syafaat atau mungkin doa keluarga, kita semuanya serius. Amin ya. Jadi baik anak-anak. Nah, seperti Feby ini tidur dia. Nah, ini perlu diajarin nanti ya. Itu buah pertobatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah ini perlu diajarin. Hal-hal yang demikian. Keseriusan dalam hal berdoa. Itu buah daripada kekristenan. Buah daripada kekristenan itu akan kelihatan keseriusannya dalam hal membaca firman. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu kita itu seberapa sering
membaca firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, di gereja ini kami hampir setiap hari membaca firman. Tetapi kalau kami misalnya absen Bapak Ibu, karena kadang-kadang mungkin keluar gitu ya, atau nginap di tempat lain. Kadang-kadang kita tidak baca firman Tuhan itu, Alkitab ditinggal. Ada sesuatu hal yang kurang rasanya. Dan rasanya sepanjang hari itu kalau tidak baca firman Tuhan itu, kayak ada marah-marah gitu. Seperti itu. Kita bisa melihat daripada buah-buah kekristenan di situ, keseriusan dalam hal membaca firman. Kita juga bisa melihat orang dari buah pertobatannya adalah keseriusannya dalam hal mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita juga melihat buah-buah kekristenan dari pribadi, dari keluarga orang tersebut adalah keseriusannya dalam hal melayani di gereja. Misalnya dia berikan tanggung jawab, apakah dia kerjakan dengan baik atau tidak. Nah itu kelihatan dari situ Bapak Ibu. Mungkin kita jawab yang sangat ringan sekali. Penerima tamu, atau misalnya beres-beres atau apa pekerjaan dalam gereja. Hal itu saja tidak dikerjakan dengan baik. Bagaimana mungkin dikerjakan? Firman Tuhan katakan bahwa kalau benar dalam hal-hal kecil, pasti benar dalam hal-hal yang besar. Kalau Tuhan percayakan hal-hal yang kecil sudah dikerjakan dengan benar, pasti juga hal-hal besar akan dikerjakan. Nah, buah daripada kekristenan itu kita juga bisa melihat, yaitu keseriusannya dalam hal pengorbanan, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu seperti apa hati kita dalam suatu organisasi atau dalam gereja, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu seperti apa hati kita untuk mau berkorban dalam pelayanan. Terutama ini mendukung pelayanan pengkabaran Injil. Saya tidak tahu seperti apa hati kita, apakah ada kerinduan supaya keluarga-keluarga kita yang belum bertobat, mereka juga boleh menerima keselamatan seperti yang kita terima. Nah Bapak Ibu yang soleh Tuhan, itu juga kita dapat melihat dari situ. Yaitu keseriusan dalam hal pengorbanan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita juga bisa melihat buah pertobatan dari seseorang atau dari keluarga itu adalah gaya kepemimpinannya di dalam keluarga maupun juga dalam kepemimpinannya untuk mengarahkan dan menasihati anak-anak. Itu akan kelihatan bagaimana orang tuanya itu mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Itu akan kelihatan daripada yaitu kepemimpinannya. Baik untuk memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, dan juga memimpin anak-anak. Itu akan kelihatan semua dari situ. Karena apa yang ada di dalam hati, terekspresi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan. Dan itu menunjukkan bahwa buah-buah pertobatan, dan ada begitu banyak hal yang lain. Di dalam Matius pasal 7, ayat yang ke-17 sampai 18 dan 20 mengatakan bahwa demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sudah menjelaskan tadi. Pertobatan itu yang sungguh-sungguh kepada Allah itu akan terekspresi dari cara hidup kita sehari-hari. Karena apa yang ada dalam hati kita itu akan kelihatan keluar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa buah-buah pertobatan dan juga kita semua sudah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Amin. Masih kecil suaranya, kayaknya baru sedikit yang bertobat ini. Amin. Amin. Nah, saya percaya saya dan kita semua sudah sungguh-sungguh bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini memberikan pengertian bagi kita bahwa pertobatan yang sungguh-sungguh itu adalah akan menghasilkan iman yang berkualitas. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Buah pertobatan yang sesungguhnya itu adalah akan menghasilkan iman yang berkualitas. Buah-buah yang mengharumkan, bahkan hidup yang memberi dampak kepada banyak orang. Iman itu tidak bisa diukur Bapak Ibu, tetapi dapat kelihatan. Karena nggak ada alat untuk mengukur iman orang itu, seberapa panjang dan seberapa lebar. Tetapi akan kelihatan dari buah-buahnya. Seperti ayat firman Tuhan katakan tadi di dalam Matius pasal 7, demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pertobatan yang benar itu akan menghasilkan iman yang berkualitas. Nah, saya percaya iman kita bukan iman ece-ece di tempat ini. Amin. Amin. Nah, semuanya iman yang berkualitas.
Dan buah dari pertobatan yang sungguh-sungguh itu, yaitu mengalami buah-buah yang mengharumkan. Dan juga hidup yang memberi dampak kepada banyak orang. Mungkin dampaknya kita mulai dulu dari keluarga kita. Seperti apa dampak kita dalam keluarga? Seperti apa kita memberikan bimbingan iman, menjadi contoh teladan yang baik kepada mereka. Nah, itu perlu dipertanyakan. Seperti apa iman yang sungguh-sungguh itu? Buah daripada pertobatan. Seperti apa kita menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kita, kita mulai. Atau dari dalam diri kita dulu. Dan juga memberi dampak kepada banyak orang. Ada begitu banyak orang tua yang memiliki pemikiran bahwa lakukan apa yang saya ucapkan, tetapi jangan lakukan tindakan saya. Perhatikan kalimat saya ini. Lakukan, ini orang tua sering mengatakan hal demikian. Dan itu terjadi di dalam keluarga saya masa dulu. Di mana mereka mengatakan, lakukan apa yang saya ucapkan, yang saya nasihati, yang saya peringatkan, tetapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Contohnya apa? Nah, jangan suka merokok ya, tetapi bapaknya perokok berat. Apakah itu jadi contoh yang baik? Kepemimpinan yang baik dalam keluarga? Itu bukan, itu tidak layak. Dia mengatakan hal demikian. Nah, kamu jangan suka minum-minum ya, tapi bapaknya peminum berat. Nah, jangan suka marah-marah ya, tapi orang tuanya, kedua orang tuanya berantem terus. Bahkan mungkin keluar semua binatang-binatang itu. Atau misalnya piring-piring itu terbang semua. Punya sayap seketika. Nah, saya percaya bahwa di tempat ini tidak terjadi hal demikian. Amin? Amin. Nah, jadi buah daripada pertobatan yang sungguh-sungguh itu adalah akan menghasilkan iman yang berkualitas, buah-buah yang mengharumkan, dan hidup yang memberi makna. Tetapi sebaliknya, peringatan bagi kita bahwa pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Pertobatan yang hanya sekedar motivasi yang salah akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik, yang buruk dan jelek sekalipun. Bapak Ibu yang saudara Tuhan, kalau pertobatan kita itu memiliki motivasi yang salah, maka perhatikanlah, buah dari orang itu akan menghasilkan buah-buah yang sangat jelek, yang sangat tidak baik. Karena itu akan kelihatan dari pertobatan itu. Kalau pertobatannya adalah hanya pengakuan saja, tetapi tidak didasari dalam hati, akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik dan juga yang jelek. Kalau pertobatannya itu adalah mengenal Allah hanya secara pengetahuan, hanya secara knowledge, tetapi perhatikan Bapak Ibu, dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak pernah mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Perhatikanlah buah daripada pertobatan itu. Kelihatan dari buah-buahnya yang sangat jelek. Nah, saya percaya bahwa kita tidak mengalami di tempat ini semua itu ya. Amin. Bapak Ibu yang saudara Tuhan, kita melihat ada 3 contoh di sini. Buah-buah daripada pertobatan itu. Kalau memiliki motivasi yang salah, kalau memiliki pengakuan pertobatan hanya secara mulut, tetapi tidak didasari dalam hati, kalau pertobatan hanya mengenal Allah secara pengetahuan, setan pun juga mengenal Allah, tetapi dia tidak percaya, dia tidak beriman. Nah, kalau hanya memiliki pengetahuan, pertobatan kita hanya mendasari mengenal Allah, seperti kita mengenal presiden. Kita mengenal presiden semua pada saat ini. Siapa presiden kita? Pak Jokowi. Apakah kita mengenal secara pribadi? No. Kita mungkin hanya melihat di media sosial. Tetapi kita tidak mengenal siapa pribadi yang sesungguhnya. Begitu juga kita dengan Allah, Bapak Ibu. Kalau hanya kita mendengar Allah. Ada begitu banyak Allah di dunia ini. Tetapi Allah yang mana dulu? Nah, Bapak Ibu yang saudara Tuhan, pada pagi hari ini saya diingatkan dan kita semua. Kalau mengalami hal-hal yang demikian, maka perlu kita mengoreksi, mengevaluasi kembali. Sehingga iman yang kita miliki itu adalah iman yang menyelamatkan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak diherankan di zaman ini, ada begitu banyak sekali orang percaya. Di hari-hari ini, di zaman ini, statusnya orang percaya, statusnya orang Kristen, tetapi mereka masih terus bergelut di dalam dosa. Masih bergulat di dalam dosa. Masih hidup di dalam berbagai macam kejahatan. Karena apa? Karena tadi pertobatan ini hanya didasari dengan pengenalan akan Allah secara pengetahuan. Memiliki pertobatan hanya secara motivasi yang salah. Dan juga pengakuan yang tidak didasari dalam hati. Maka saya percaya Bapak Ibu yang saudara Tuhan, kita mengenal Allah dengan benar dan mengalami perjumpaan secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang menyelamatkan, save faith,
Iman yang sudah menghasilkan buah. Di mana kita sudah menyerahkan semua kehendak kita, semua kemauan kita, seluruh hidup kita dipimpin, dikendalikan, dikontrol, dan ditaklukkan oleh pengenalan kita dengan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, lewat firman yang telah mengingatkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami memiliki iman yang menyelamatkan itu. Biar kami boleh hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.